Weh, apa tuh weh? Sejelas itu loh. Mana ada api pula kan di kepalanya. Itu jangan-jangan bola api yang tadi kita lihat tuh sebenarnya kuntilanak itu nggak weh? Weh, bisa jadi. Dia muncul dari semak-semak tempat si Topan kencing tadi kan. Marah nggak dia sama si Topan gara-gara kencing sembarangan. Nah terus nggak lama kemudian Topan yang lari di belakang itu akhirnya muncul, berlari. Tapi bukannya ikut transit berhenti ke tempat kawan-kawan ini, Wak, Topan malah lanjut berlari lagi ngelewatin mereka. Wah, sambil teriak dia, aku dikejar kuntilanak tuh ngejar aku, berlari daripada dia. Dengar teriakan kayak gitu si Topan udah menangis, kurasa itu Nadia. Aku sama yang lainnya langsung ikut nyusul si Topan lah ya kan. Woi Topan ngapa woi gitu. Dan karena udah masuk area desa, Wak, mereka nggak nyusulin Topan, balik ke rumah masing-masing semua ya. Semua Nat. Aku nggak tahu waktu itu si kuntilanak tuh ngejar kami juga apa enggak ya. Aku nggak berani nengok belakang, yang jelas fokusku di situ lari kencang mungkin biar sampai rumah. Nah, setelah ngalamin kejadian ini, trauma mereka semua. Nggak ada yang berani ngecek keluar. Setelah waktu itu nggak ada berani ngecek keluar. Bahkan nggak ada satupun dari mereka, dari ber-16 ini, yang berani keliling desa untuk bangunin warga sahur di hari pertama. Tuh nggak ada, Nat. Sepi gue rasa pemuda waktu itu. Nah keesokan harinya Dimas dapat kabar kalau si Topan demam, Wak. Topan. Bahkan beberapa hari kemudian waktu Dimas sama kawan-kawannya ini udah pada ngumpul lagi nih, Topan juga nggak ikut gara dia masih sakit. Nah pas lagi kumpul ini kawan-kawannya Dimas tuh ada yang ngajak main petasan lagi, Wak. Tapi biar lebih aman, mereka nggak main di spot yang sama kayak kemarin. Yang dekat sama semak-semak tempat pipis Topan tuh nggak di situ. Kan area tanah waduk ini kan luas sekali kan, Wak ya. Jadi mereka mau mainnya tetap di tanah waduk, tapi di spot yang berbeda gitu loh. Mereka udah pada beraniin diri nih, Wak. Semua pada mikir, konyol nih kalau misalnya kita takut di kampung sendiri kan. Nanti kita makin takut makin jadi dia udahlah main lagi aja, kata kawan aku ada yang ngomong kayak gitu. Tapi iya juga gitu. Akhirnya udah. Kami coba lagi rame-rame main petasan karena dia di area waduk itu main. Dan alhamdulillahnya selama beberapa malam mereka main petasan di situ aman, Wak, nggak ada diganggu kami. Nah di situ Dimas sama kawan-kawannya udah nggak mikirin lagi kejadian horor yang waktu pertama puasa tuh. Fast forward ke malam berikutnya, ke malam puasa berikutnya, Wak. Waktu itu Dimas dan kawan-kawan ini udah bosan main petasan. Akhirnya sembari nunggu sahur, mereka cuma nongkrong aja tuh di pos ronda sambil ngopi-ngopi dan main game. Nah waktu itu nggak semuanya ikut kumpul, Wak, karena ada yang kerja shift malam dan ada juga yang punya agenda lain gitu. Jadi nggak selalu lengkap ber-16 tuh, Wak, setelah kejadian itu. Nah di malam itu Topan sama 3 kawan Dimas lainnya yang namanya Bani, Rohman, sama Ali nggak ikut nongkrong juga, Wak. Topan waktu itu lagi kerja shift malam, sementara Bani, Rohman, sama Ali mau pergi nangkap burung di hutan. Yang sisanya aja lah tuh yang ada di ronda. Beralih ke kisah 3 kawan teman Dimas ini, Wak, si Bani, Rohman, sama si Ali ini. Mereka